juga berarti susunan, teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Lebih rinci, kata Caider Al-Wasilah tahun 1993 menjelaskan bahwa lambang atau simbol mengacu pada suatu objek dan hubungan antara simbol dan objek itu bersifat manasuka. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa adalah bunyi. Maka sepenuhnya dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi, yaitu sistem bahasa itu adalah berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Bahasa itu bersifat arbitrer, manasuka atau seenaknya, asal bunyi tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol atau lambang dengan yang dilambangkannya, atau dengan bahasa lain. Kerr 2007 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa itu bermakna bahasa sebagai sistem lambang yang berwujud bunyi sudah pasti melambangkan suatu pengertian tertentu. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi tersebut. Bahasa itu konvensional, meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetap penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertian bahwa apa-apa yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah suatu kekayaan yang hanya dimiliki umat manusia. Bahasa itu produktif. Arti produktif banyak hasilnya, atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Lalu, kalau bahasa itu dikatakan produktif, maka maksudnya meskipun unsur-unsur itu terbatas, tapi dengan unsur-unsur dengan jumlahnya yang terbatas terdapat di luar satuan-satuan bahasa yang jumlahnya yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Bahasa itu universal. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat universal. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa resmi suatu negara. Hampir di seluruh negara di dunia memiliki bahasa resmi, termasuk Indonesia. Bahasa resmi negara digunakan dalam berbagai macam kegiatan kenegaraan. Alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya bahasa, pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan bisa berjalan dengan baik. Pengantar dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, bahasa digunakan untuk mengantarkan materi
sehingga materi tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Keterampilan berbahasa. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek keterampilan berbahasa. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan pun saling berhubungan erat. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa, menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai.